Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembuatan dan evaluasi sediaan infus glukosa. Nama kelompok Teresia Pau dengan NIM 2048493, Joyce Leonie Elizabeth Karin dengan NIM 2048494, Rizwanda Nur Anggi Azizah dengan NIM 2048495, Bertayanti Kisiwaito dengan NIM 2048496. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Formulasi bahan glukosa, jumlah bahan 5 gram, penimbangan bahan yang dilebihkan 5% sama dengan 5% dikali 5 gram sama dengan 0,25 gram. V sama dengan 5 gram ditambah 0,25 gram sama dengan 5,25 gram per botol. Jadi untuk 2 botol 5,25 gram dikali 2 sama dengan 10,5 gram. Fungsi bahan sebagai zat aktif. NaCl jumlah bahan 35 mg, penimbangan 35 mg sama dengan 35 dibagi 1000 sama dengan 0,035 gram. Bahan yang dilebihkan 5% sama dengan 5% dikali 0,035 sama dengan 0,00175 gram. V sama dengan 0,035 gram ditambah 0,00175 gram sama dengan 0,03675 gram. Untuk 2 botol 0,03675 gram dikali 2 sama dengan 0,0735 gram. Fungsi bahan sebagai pengisotonis. Aqua Pro Injection at 100 ml, penimbangan volume dilebihkan 5% sama dengan 5% dikali 100 ml sama dengan 5 ml. Volume 1 botol sama dengan 100 ml ditambah 5 ml sama dengan 105 ml. Untuk 2 botol 105 ml dikali 2 sama dengan 210 ml. Fungsi bahan sebagai pelarut. Karbon aktif jumlah 1%, penimbangan 1% dikali 210 ml sama dengan 1 gram dibagi 100 ml dikali 210 ml sama dengan 2,1 gram. Fungsi bahan sebagai adsorben. Jumlah sediaan yang dibuat 100 ml membuat 2 botol sediaan. Selanjutnya perhitungan tonisitas. Membuat infus mengandung glukosa 52,5 gram per liter dan NaCl 0,3675 gram per liter. Osmolaritas glukosa W sama dengan 52,5 gram per liter. N glukosa C6H12O6 sama dengan 1. Bm sama dengan 198,2. X sama dengan W kali 1000 kali N dibagi Bm sama dengan 52,5 gram per liter dikali 1000 dikali 1 dibagi 192,2 sama dengan 52,500 dibagi 198,2 sama dengan 264,88 miliosmol per liter. Osmolaritas NaCl W sama dengan 0,3675 gram per liter. N NaCl Na plus Cl min sama dengan 2. Bm sama dengan 58,44. X sama dengan W kali 1000 kali N dibagi Bm sama dengan 0,3675 gram per liter dikali 1000 dikali 2 dibagi 58,44 sama dengan 735 dibagi 58,44 sama dengan 12,57 miliosmol per liter. Total miliosmol per liter sama dengan miliosmol glukosa ditambah miliosmol NaCl sama dengan 264,88 ditambah 12,57 sama dengan 277,45 miliosmol per liter. Hasil akhir yaitu isotonis. Selanjutnya sterilisasi alat. Alat yang disterilisasi: beker gelas 250 ml, batang pengaduk, corong gelas, gelas ukur 100 ml, botol infus 100 ml, Erlenmeyer 250 ml, dan kertas saring. Cara sterilisasi semua alat menggunakan autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit.
Selanjutnya langkah kerja. Yang pertama, sterilkan alas meja menggunakan alkohol 70%. Kemudian kalibrasi botol infus sejumlah 2 botol, masing-masing sampai 100 ml. Selanjutnya, sterilkan alat-alat yang akan digunakan menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Timbang glukosa 10,5 gram, NaCl 0,0735 gram, norit 2,1 gram, dan ambil Aquades 210 ml. Kemudian nyalakan water bath, isi menggunakan Aquades sampai menggenangi alasnya dan diatur suhu 60 derajat Celcius selama 30 menit. Larutkan NaCl 0,0735 gram pada Aquades 55 ml sampai larut. Kemudian panaskan larutan pada water bath pada suhu 60 derajat Celcius. Tambahkan glukosa 10,5 gram dan Aquades sampai 100 ml sambil diaduk sampai larut. Tambahkan norit 2,1 gram dan sisa Aquades 55 ml sehingga volumenya 210 ml sambil diaduk sampai larut. Kurang lebih 15 menit di atas water bath. Setelah itu, saring menggunakan kertas saring sebanyak 2-3 kali. Uji pH menggunakan pH meter, uji kejernihan, uji partikulat, dan uji volume. Masukkan ke dalam botol infus, bagi ke dalam 2 botol sama banyak. Setelah selesai, beri etiket biru pada masing-masing botol. Preformulasi zat aktif glukosa. Pemerian. Hablur tidak berwarna serbuk hablur atau serbuk granula putih, tidak berbau rasa manis. Stabilitas. Stabil dalam bentuk larutan, stabil dalam keadaan penyimpanan yang kering, dengan pemanasan tinggi dapat menyebabkan reduksi pH dan karamelisasi dalam larutan. Kelarutan. Mudah larut dalam air, sangat mudah larut dalam air mendidih, larut dalam etanol mendidih, sedikit larut dalam alkohol. Inkompatibilitas. Cyanocobalamin, kanamisin, sulfat, novobiosin sodium, dan warfarin sodium menyebabkan kekeruhan eritromisin gluseptate tidak stabil dalam larutan dextrose pada pH kurang dari 5,05. Preformulasi eksipien aqua. Pemerian. Cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak memiliki rasa. Kegunaan: pembawa dan melarutkan. Preformulasi eksipien karbon aktif. Pemerian. Serbuk hitam, tidak berbau, tidak berasa. Stabilitas: stabil pada tempat yang tertutup dan kedap udara. Kelarutan: praktis tidak larut dalam air dan etanol. Preformulasi eksipien atau NaCl. Pemerian. Hablur bentuk kubus, tidak berwarna atau serbuk hablur putih, tidak berbau, rasa asin. Stabilitas. Bentuk larutan. Larutan stabil dapat menyebabkan penguratan pada partikel gelas. Kelarutan. Mudah larut dalam air, sedikit mudah larut dalam etanol ether mendidih, larut dalam gliserin, sukar larut dengan etanol. Evaluasi sediaan. Yang pertama, uji pH. Pertama-tama, larutan infus diuji pH sebelum dimasukkan ke dalam botol infus. Setelah itu, masukkan larutan infus, salin ke dalam beker gelas, lalu ukur pH-nya menggunakan alat pH meter. Setelah itu, lihat hasil pH yang tertera pada pH meter, lalu catat. Yang kedua, uji volume. Pertama-tama, masukkan cairan infus normal, salin ke dalam beker gelas, lalu amati volume yang tersisa, catat hasilnya. Yang ketiga, uji kejernihan. Pertama-tama, sediaan steril infus normal salin dan waterfall injeksi dimasukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi. Setelah itu,
Pengamatan dilakukan di bawah cahaya yang berdifusi tegak lurus ke arah bawah tabung dengan latar belakang hitam. Lalu, dibandingkan kejernihan antar kedua tabung, dicatat hasil yang diperoleh. Yang keempat, uji partikulan. Pertama-tama, sediaan steril infus intravena normal salin, lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan dilakukan pengamatan secara visual. Ada tidaknya bahan partikulat dengan latar belakang hitam. Lalu dicatat hasil yang diperoleh. Hasil evaluasi sediaan. Standar uji pH. Syarat pH untuk injeksi Dextura adalah antara 3,5 sampai 6,5. Hasil praktikum pH 6,20. Uji volume. Sesuai dengan jumlah volume yang dibuat, yaitu 100 ml. Hasil praktikum 195 ml. Uji kejernihan. Suatu cairan dinyatakan jernih jika kejernihannya sama dengan air atau pelarut yang digunakan. Hasil praktikum jernih. Partikulat harus bebas dari partikel yang dapat diamati pada pemeriksaan secara visual. Hasil praktikum tidak terdapat partikulat halus. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.